Salah satu putra Sunan Gunung Jati adalah tokoh yang berjuluk Pangeran Pasarean. Pangeran Pasarean ini dikisahkan sebagai pangeran yang gemilang. Beliau juga merupakan putra mahkota dari Kesultanan Cirebon. Akan tetapi sebelum beliau dinobatkan menjadi Sultan Cirebon pengganti Sunan Gunung Jati, ternyata beliau wafat mendahului, dan wafatnya ini terbilang tragis, pemirsa. Pangeran Pasarean ini, pemirsa, dalam sejarah Cirebon dikisahkan mempunyai nama asli Pangeran Arifin. Beliau merupakan anak Sunan Gunung Jati dari istrinya yang bernama Rara Tepasan. Ibu daripada Pangeran Pasarean ini, Rara Tepasan ini merupakan anak daripada Ki Gedeng Tepasan, dan dikisahkan pula bahwa Rara Tepasan ini juga merupakan cucu daripada Raja Majapahit. Dari hasil perkawinannya dengan Rara Tepasan itu, Sunan Gunung Jati itu memperoleh 2 anak sebenarnya, pemirsa. Yang pertama yaitu Ratu Ayu begitu, dan yang kedua yaitu Pangeran Pasarean itu. Jadi Pangeran Pasarean itu anak kedua daripada Rara Tepasan itu, karena beliau itu punya kakak perempuan. Pangeran Pasarean ini, pemirsa, meskipun di kemudian hari beliau itu diangkat menjadi putra mahkota, Pangeran Pasarean atau Muhammad Arifin ini sebetulnya bukan anak tertua atau bukan putra tertua dari Sunan Gunung Jati, sebab putra tertua Sunan Gunung Jati itu adalah Hasanuddin atau Pangeran Sebakingkin. Nah, karena Pangeran Sebakingkin ini kan didaulat menjadi Sultan Banten, maka otomatis tahta di Kesultanan Cirebon ini kan beralih kepada adik-adiknya Pangeran Sebakingkin atau Maulana Hasanuddin. Dan mulanya setelah Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sebakingkin menjadi Sultan Banten itu, orang yang didaulat menjadi putra mahkota itu adalah Pangeran Jayakelana. Akan tetapi Pangeran Jayakelana juga rupanya ada masalah. Kemudian Pangeran Bratakelana juga wafat dibunuh oleh perampok di tengah laut. Dan kemudian yang berhak menjadi putra mahkota itu adalah Pangeran Pasarean itu, karena kakak-kakak tirinya itu ya sudah wafat mendahului begitu. Dalam sejarah Cirebon ini, pemirsa, bahwa sebagaimana selayaknya seorang raja muda atau Adipati Anom, bahwa Pangeran Pasarean ya selama hidupnya setelah diangkat menjadi Adipati Anom atau raja muda itu ya tentu beliau menjalankan pemerintahan. Akan tetapi dalam catatan yang lain bahwa sebelum menjabat sebagai Adipati Anom itu, Pangeran Pasarean ini dikisahkan sebagai orang yang ditugaskan oleh bapaknya untuk menjaga tapal batas antara kerajaan Cirebon dengan kerajaan Raja Galuh. Jadi beliau ini memang seorang panglima perang juga. Kemudian, pemirsa, bahwa mengenai istrinya, bahwa Pangeran Pasarean ini selama hidupnya dikisahkan mempunyai 2 orang istri. Istri yang pertama yaitu dengan Ratu Dewi, namanya itu Ratu Dewi. Adapun Ratu Dewi ini merupakan anak daripada Arya Kedung Soka. Kemudian istri keduanya yaitu adalah Ratu Nyawa. Ratu Nyawa ini merupakan putri Sultan Demak ya, pemirsa. Raden Fatah itu. Dan dari hasil pernikahan dengan Ratu Nyawa itu, kemudian Pangeran Pasarean ini dikisahkan memperoleh 6 orang anak. Anak yang pertama yaitu Pangeran Kesatrian, anak yang kedua yaitu Pangeran Panembahan Losari, Pangeran Sedang Kemuning, kemudian Ratu Bagus, Ratu Mastupan, dan kemudian Pangeran Raju. Sementara dengan Ratu Dewi itu tidak punya keturunan.
Kemudian pemirsa, bahwa selama menjalankan pemerintahan di Cirebon, ya Pangeran Pasarean ini dikisahkan ya gemilang begitu, bertugas dengan gemilang. Namun pada suatu waktu ketika Demak itu diguncang pemberontakan, pemirsa, Pangeran Pasarean ini ditugaskan oleh ayahnya ini untuk membantu Demak, karena memang Demak ini kan sekutunya Cirebon ya. Jadi ketika Sultan Trenggono itu wafat dibunuh dalam penyerbuan di Panarukan itu, kemudian yang menjadi raja selanjutnya itu kan anaknya Sunan Prawoto ini. Nah, Sunan Prawoto ketika baru naik tahta ini menghadapi pemberontakan yang dilancarkan oleh Arya Penangsang. Dan karena Sunan Prawoto itu dahulu itu dikisahkan membunuh ayah daripada Arya Penangsang itu, kemudian Arya Penangsang pun pada suatu ketika itu melakukan pembunuhan terhadap Sunan Prawoto begitu. Nah, singkat cerita Sultan Demak atau Sunan Prawoto itu kan meninggal. Nah, dalam keadaan meninggal itu kemudian Jipang itu, Kadipaten Jipang yang dipimpin Arya Penangsang ini kan ingin melakukan perebutan terhadap kekuasaan Demak kan begitu. Nah, waktu itu Pangeran Pasarean ini dalam pihak Sunan Prawoto, sehingga ketika di Demak itu Pangeran Pasarean itu dalam pendapat yang banyak dibicarakan orang itu ikut bertempur dengan tentara-tentara Jipang itu. Namun Pangeran Pasarean ini dikisahkan wafat dalam pertempuran. Sementara dalam versi yang lainnya Pangeran Pasarean ini dikisahkan wafat karena sakit di Demak. Jadi memang ada dua versi, ada yang terbunuh ketika berperang dengan Arya Penangsang dalam rangka membela Sunan Prawoto, ada yang menyatakan karena sakit.